prajurit TNI gugur saat cari pilot Susi Air. Komisi 1 KKB wajib dilumat, mereka tak peduli HAM. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar Dev Laksono menegaskan teroris kelompok kriminal bersenjata KKB Papua harus diberantas. Apalagi baru-baru ini KKB menyerang TNI yang sedang melakukan operasi pencarian pilot Susi Air Philip McMartens. Dalam peristiwa tersebut, seorang prajurit TNI tewas. Dev pun mendorong KKB segera ditumpas dari Indonesia. Sejak awal saya katakan TNI harus bertindak tegas memberantas teroris ini. Mereka jelas-jelas pemberontak yang wajib dilumatkan dari bumi pertiwi, ujar Dev saat dimintai konfirmasi Senin 17 April 2023. Dev menjelaskan KKB tidak pernah peduli dengan hak asasi manusia HAM yang mereka langgar selama ini. Bahkan ketika dia KKB malah kerap menggunakan isu HAM demi gerakan separatis mereka. Mereka tidak pernah peduli dengan HAM siapapun dan selalu menggunakan isu-isu tersebut untuk kepentingan separatis, tuturnya. Sementara itu, Dev juga mendorong agar pihak-pihak yang membantu KKB selama ini turut diburu. Menurut Dev, para penyokong KKB ini juga merupakan pelaku pelanggaran HAM berat dan juga semua pihak yang telah menyokong kegiatan mereka juga wajib untuk kita kejar dan proses karena mereka juga melanggar HAM berat, imbuh Dev. Kepala Pusat Penerangan Kapus TNI Laksamana Muda Julius Wijojono memaparkan kronologi soal peristiwa prajurit Satuan Tugas Satgas Batalion Infanteri Yonif Rider 321 Garis Miring Galuh Taruna yang diserang KKB saat operasi pencarian pilot Susi Air Philip McMartens 37 tahun. Adapun penyerangan tersebut terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu 15 April 2023. Akibat penyerangan itu, satu prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat Pratu Miftahul Arifin gugur. Julius mengatakan peristiwa penyerangan itu terjadi ketika Satgas Yonif Rider 321 sedang mendekati posisi penyandera Philip. Dari Satgas Yonif Rider 321 mencoba menyisir mendekati posisi dari para penyandera KKB. Kemudian ada serangan dari mereka, kelompok kriminal bersenjata, kata Julius saat konferensi pers di Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur Minggu 16 April 2023. Akibat penyerangan tersebut, Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Setelah itu, lanjut Julius, terjadi serangan lanjut dari KKB terhadap Satgas Yonif Rider 321 ketika prajurit mencoba untuk menolong Pratu Miftahul, mereka mendapatkan serangan ulang, ujar Julius. Julius membantah kabar yang menyebutkan ada 6 prajurit yang gugur akibat penyerangan susulan itu. Dia mengatakan kondisi prajurit lain yang mendapatkan serangan susulan itu masih didalami. Kondisi lain masih dalam tahap pendalaman, tutur Julius. Untuk jumlah korban nanti akan kami data ulang dan kami sampaikan, kata Julius. Terpisah, Kepala Penerangan Kodam 18 Garis-Miring Cendrawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman mengatakan penyerangan tersebut terjadi pada Sabtu sekira pukul 16.30 WIT. Kejadian penyerangan oleh gerombolan KST, kelompok separatis teroris, terhadap prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Nduga dalam rangka pencarian pilot Susi Air, kata Herman saat dihubungi Minggu. Pasukan TNI Polri ringkus gembong UPM, biang kerok menyebar hoaks.
pasukan gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Satgas Nemangkawi kembali berhasil meringkus salah satu pentolan kelompok teroris organisasi Papua Merdeka UPM. Target penangkapan adalah Manuel Matenko yang punya posisi penting dalam organisasi kriminal separatis tersebut. Dalam pernyataan tertulis, Satgas Nemangkawi menginformasi bahwa Manuel ditangkap di rumahnya di wilayah Merauke, Papua. Diketahui, Manuel memiliki posisi sebagai Ketua Komite Nasional Papua Barat. Manuel adalah sosok di balik banyak berita palsu, hoax, provokasi, dan pesan kebencian yang beredar. Menduduki posisi sebagai Ketua KNPB, Manuel kerap menyebarkan berita bohong yang senantiasa yang menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia, TNI, dan Polri. Yang terakhir, Manuel menyebarkan gambaran Bandara Aminggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak yang tengah terbakar. Dalam gambar tersebut tertulis pernyataan provokatif yang secara terang-terangan memfitnah pemerintah Indonesia, TNI, dan Polri. Otonomi khusus (OTKHUS) telah gagal total, rakyat menolak dan menuntut referendum, ribuan tentara dikerahkan dan membuat korban. Di mana-mana bunyi pernyataan UPM yang ada dalam propaganda, tokoh agama diteror, orang tak dikenal, dan rumor teroris berkembang di Papua. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menebar benih kejahatan, kemanusiaan, dan teroris di Indonesia dan Papua? Lanjut pernyataan itu.